Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Yuvalendia, biasa dipanggil Afra. Saya berasal dari Kabupaten Padang Pariaman. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan dari Universitas Andalas. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan maraknya pinjaman online ilegal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih pinjaman online ilegal, yaitu pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh pihak OJK. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin, sehingga memiliki risiko yang besar ke depannya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab, yaitu berdasarkan jawaban menurut saya sendiri. Yang pertama ialah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online tersebut? Yang pertama ialah, itu tuh karena seseorang ingin memerlukan kebutuhan yang mendesak, sehingga dia tidak ada cara lain ataupun jalan lain sehingga dia melakukan pinjaman online ilegal ini. Yang kedua ialah perilaku konsumtif, yaitu perilaku yang menginginkan sesuatu yang berlebihan ataupun sebenarnya itu tuh bukan kebutuhan tetapi hanya kemauan atau hasrat, sehingga dalam pelakuannya pun dia menggunakan pinjaman online ilegal. Yang kedua ialah karena tekanan ekonomi. Karena sekarang banyaknya pengangguran serta susahnya lapangan pekerjaan, sehingga tekanan ekonomi itu menjadi lebih besar. Dan apabila ekonomi seseorang sudah menurun, maka apapun caranya mereka pasti akan berusaha untuk melakukan ataupun mendapatkan uang. Salah satunya ialah dengan melakukan pinjaman online ilegal ini. Yang keempat ialah ingin membeli gadget baru. Dengan gaya hidup yang zaman sekarang, banyak orang yang ingin memiliki ataupun ingin memiliki gaya hidup yang kebanyakan orang mau gitu. Seperti ingin membeli gadget baru ini seperti iPhone ataupun komputer ataupun hal-hal yang lainnya yang sebenarnya mereka masih bisa memakai gadget mereka yang lama, tetapi mereka menginginkan sesuatu hal yang baru dengan sesuai gaya yang ada pada masyarakat. Yang kelima ialah membayar biaya sekolah. Terutama ini biasanya terjadi kepada orang tua, karena mereka merasa ingin memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga tidak tahu lagi bagaimana cara mencari uang, sehingga mereka melakukan pinjaman online. Dan yang keenam ialah interaksi pinjol yang rendah. Maksudnya ialah literasi pinjol yang rendah. Maksudnya ialah sebelum seseorang melakukan pinjaman online, mereka tidak terlalu mencari tahu apa itu dari kontraknya, apa itu peraturannya, sehingga nanti di tengah-tengah mereka akan kena tipu ataupun sebagai hal yang lainnya. Dan pertanyaan yang kedua ialah, apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Apabila seseorang sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal, apa sih dampak negatif dari hal tersebut? Yang pertama ialah nilai bunga yang terlalu tinggi. Pada awalnya ialah bunganya itu nampak rendah, tetapi karena pinjaman online ini dia tidak di bawah OJK, jadi dia bersifat ilegal. Jadi bisa saja pada saat nanti ataupun di tengah-tengah kita melakukan peminjaman, bisa saja dari pihak peminjamnya ini, dari pihak yang ingin meminjamkan ini menaikkan bunga sesuka mereka, karena tidak ada ikatan ataupun kontrak yang wajib ataupun tertentu, tidak seperti yang peminjaman di OJK gitu. Yang kedua ialah diteror oleh kolektor. Maksudnya ialah, apabila seseorang sudah melakukan pinjaman online ilegal, tetapi ada saat di tengahnya mereka tidak sanggup lagi untuk membayar, maka mereka akan dikejar-kejar oleh debt collector. Debt collector yang akan menagih hutang mereka terus-menerus, dan apabila tetap tidak dibayar, maka bunganya akan semakin naik. Mereka tidak bisa membayar, maka itu tuh bakal mengganggu kehidupan mereka karena dikejar-kejar oleh debt collector ini. Yang ketiga ialah penggunaan data pribadi.
pada saat peminjaman online ilegal, tentu kita akan melakukan pendataan ataupun mengisi data. Karena peminjaman online ini bersifat ilegal, maka bisa saja nanti itu orang yang tukang peminjamnya ini menggunakan data kita tuh menggunakan data kita dengan tidak baik gitu. Yang keempat ialah pemberlakuan denda yang tidak wajar. Apabila seseorang sudah tidak sanggup lagi membayar, maka mereka akan terus mengenakan denda karena tidak adanya peraturan ataupun ketentuan yang tetap antara kedua belah pihak ini. Dan yang kelima ialah merusak hubungan sosial. Maksudnya di sini ialah pada saat kita melakukan pinjaman online ilegal, maka nanti kita akan mengisi data ataupun wali. Apabila kitanya tidak ada, maka wali kita inilah yang akan dicari. Oleh karena itu, apabila suatu saat kita tidak sanggup membayar dan kita ingin kabur gitu, maka nanti yang akan ditanyain ataupun dikejarnya ini ialah wali yang kita masukkan nanti. Misalnya walinya kerabat kita, maka debt collector tersebut akan mencari-cari kerabat kita ini, sehingga nantinya tuh kerabat kita itu pasti merasa tidak enak dengan kita, sehingga merusak hubungan sosial kita dengan kerabat kita. Dan soal yang ketiga ataupun soal yang terakhir ialah bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal serta solusi untuk tidak terlibat pinjaman. Yang pertama ialah cek di website resmi OJK. Apabila peminjaman ini tidak ada di website resmi OJK, maka jangan lakukan. Maka bisa jadi itu tuh merupakan peminjaman online, jadi kita harus berhati-hati. Dan yang kedua ialah lihat transparansi bunga. Maksudnya itu ialah kita harus melihat detail ataupun bunga ataupun perjanjian sebelum melakukan sebuah kontrak ataupun persetujuan. Dan yang ketiga adalah jangan tergiur ajakan yang memaksa. Apabila kita tidak menginginkan ataupun orang ini memaksa kita, maka usahakanlah untuk membentengi diri agar tidak mengikuti orang yang ingin memaksa kita. Dan yang keempat ialah menggunakan identitas digital. Yang kelima ialah pastikan jejak digitalnya. Apakah jejak digitalnya ini banyak diikuti orang ataupun jejak digitalnya ini sudah resmi, maka boleh kita ikuti. Tetapi kalau tidak jelas asal usulnya, maka sebaiknya kita tidak usah melakukan peminjaman di sana. Dan yang keenam ialah cek aplikasi dan situsnya. Apabila aplikasinya ini sudah memiliki rating ataupun sudah banyak yang mereview bahwa ini baik, maka itu tuh bisa kita gunakan. Tetapi apa sebaliknya, sebaiknya tidak digunakan karena kita harus berhati-hati dari yang namanya peminjaman online. Jadi apabila sudah terjadi dan kita sudah tertipu dengan peminjaman online legal, maka solusi yang akan kita lakukan ialah lapor ke pihak Kominfo. Jika terbukti merugikan dan ilegal, maka Kominfo akan secara tegas mengatasi dengan memblokir aplikasi pinjaman tersebut selain aplikasi pinjaman tersebut. Dan juga selain aplikasi Kominfo juga berhasil memblokir ribuan konten tersebut. Pengaduan bisa diproses melalui email langsung ke Kominfo ataupun yang lainnya. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai peminjaman online ilegal ini. Mungkin saya Afra Yuvalindia mau undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.